Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sumiyanti dari SMA Negeri 1 Nanggung, Kabupaten Bogor tepatnya. Oke, sebelumnya saya sudah berikan materi mengenai stop bullying di kelas 10.5 karena memang sebagai bentuk layanan responsif yang saya berikan terkait dengan isu dan terjadinya permasalahan bullying. Oke, saya bahas mengenai permasalahan yang saya angkat adalah bullying. Kasus ini, kenapa? Deskripsi permasalahannya, bullying atau juga penindasan yang terjadi di kalangan peserta didik yang sering sekali terjadi. Ini di lingkungan sekolah, budaya bullying atau juga kekerasan atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik karena memang meresahkan juga memang guru-guru atau juga pendidik juga yang ada di sekolah ini segera menangani masalah ini secara serius karena dampaknya juga lumayan cukup serius ya. Bullying adalah suatu bentuk kekerasan anak, child abuse, yang dilakukan dengan teman sebaya pada seseorang ataupun anak yang menurutnya adalah lebih rendah atau juga lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan tertentu. Oke, deskripsinya terdapat salah satu peserta didik di kelas 10.5 ini yang dibully oleh salah satu temannya di dalam satu kelas, di mana temannya telah memposting inisial A ini, foto ini, dengan caption yang menjatuhkan nama baik si A. Sehingga teman-teman dalam satu kelasnya ini membicarakan anak ini berinisial A ini dan sehingga terjadilah merasa malu, merasa dipermalukan, dan dampaknya adalah tidak ingin lagi masuk kelas tersebut untuk si siswa ini. Kita lakukan beberapa untuk mencarikan informasi lebih akurat lagi mengenai terjadinya bullying ini. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai akar permasalahan. Oke, secara internal berasal dari anak ini sendiri karena berkenaan dengan faktor biologis dan juga psikologis si pelaku yang melakukan bullying. Faktor eksternalnya adalah berasal dari luar pribadi atau anak yang berupa pola interaksi sosial kulturnya atau juga sudah menjadi kebiasaan dari faktor lingkungan anak ini sendiri. Dan secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai masa periode badai dan juga tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi. Sehingga sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar meningginya emosi, terutama karena anak dalam berada tekanan sosial, dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan ia belum siap menghadapi keadaan itu. Masa yang harus ditempuh pada masa menapaki jenjang pendidikan menengah atas adalah masalah yang kompleks, di mana anak ini ingin mencari jati diri, identitas diri, dan menunjukkan kepada lawannya, kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, bahwa dialah mengenai keberadaannya, mengenai kekuatannya, kekuasaannya. Ini juga dipengaruhi oleh juga pengaruh sosial kultural dari lingkungan anak ini sendiri. Alternatif solusi yang saya berikan, yang saya lakukan karena terjadinya bullying ini adalah sifatnya lebih ke pribadi sosial. Solusi terbaik adalah menghentikan perilaku bullying adalah dengan tindakan integritas yang melibatkan seluruh komponen dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita mencari data dari pelaku ini, dari si anak ini, mengenai keluarganya, kemudian sekolah sebelumnya dan lingkungannya. Lingkungan di kelasnya bagaimana? Kita dapat dari guru mata pelajaran dan juga dari wali kelas dan juga masyarakat di lingkungannya. Keluarga harus dapat menjadi tempat yang nyaman untuk anak ini. Orang tua hendaknya mengevaluasi pola interaksi yang memiliki selama ini menjadi model yang tepat untuk berinteraksi dengan orang lain karena pendidikan pertama adalah di keluarga ya. Jika anak ini bermasalah di keluarga, merasa kurang nyaman dan lain sebagainya, maka akan timbullah masalah pribadinya, masalah secara psikologisnya yang akan berdampak kepada lingkungan, ya salah satunya di lingkungan sekolah. Dan juga sekolah adalah lingkungan artifisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan tertentu termasuk membentukkan sikap dan juga karakter. Jadi dari baik dari kurikulum dan juga pembelajarannya, di sini kita harus ada pengembangan sikap profesional
yang mendukung tumbuh kembang mental dan karakter anak. Terutamanya untuk lebih kepada karakter anak di masa remaja ini ya. Oke, nah selama ini kebanyakan guru juga tidak memperhatikan apa yang terjadi di antara sosial siswanya itu sendiri, terjadi di kelasnya itu sendiri. Penting bagi saya sendiri sebagai guru BK ini menumpukan kedekatan kepada peserta didik untuk membangun mereka, membangun hubungan kepada mereka sehingga mereka secara aktif mau berkomunikasi kepada saya sebagai guru BK ini untuk menyampaikan permasalahannya, baik dari keluarganya, baik dari temannya, baik juga yang terjadi di lingkungan sekolah. Guna apa? Agar semua permasalahan itu kita dapat berikan penanganan kepada peserta didik, karena di dalam bullying ini yang harus kita selamatkan, ini yang harus kita bantu adalah si korban dan juga pelaku. Keduanya ini sangat membutuhkan layanan, bimbingan, dan konseling. Kita berikan penguatan kepada korban dan juga kita mencari alternatif solusi kenapa sampai terjadinya permasalahan ataupun juga tindakan yang unmoral yang dilakukan oleh peserta didik ini. Oke, hasil pemecahan masalah yang diberikan kepada baik itu korban dan juga pelaku, setelah kita selesaikan permasalahan itu dengan layanan bimbingan dan konseling, berkolaborasi dengan pihak terkait, baik itu guru mata pelajaran, kemudian guru wali kelas, kemudian juga kurikulum, dan lain sebagainya. Setelah kita lakukan permasalahan yang sudah diberikan, maka akan terciptanya kedamaian, kerukunan peserta didik satu sama lainnya, terciptanya suasana pembelajaran yang efektif, serta lingkungan sosial di sekolah ini yang akan sangat membantu dalam pengembangan diri peserta didik sehingga akan membantu terlaksananya tujuan pendidikan yang utuh. Oke, sumber dari alternatif yang diberikan adalah saya membaca dari buku, itu karangan Bapak Sunarto tahun 1995 mengenai perkembangan peserta didik. Kemudian kolaborasi dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, dengan kurikulum kesiswaan dan lain sebagainya, dan juga browsing internet. Oke, sekian dari saya untuk permasalahan yang saya hadapi di bulan ini yang cukup melelahkan. Cukup menjadi pembelajaran buat saya ke depannya bahwa dimanapun bullying itu bisa saja terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.